Performa Theo Hernandez menurun pasca positif COVID. Pioli mencak-mencak. Beki AC Milan, Theo Hernandez disebut mengalami penurunan performa pasca positif COVID-19 dan pelatih Stefano Pioli inginkan pertanggungjawaban dari pemain tersebut. AC Milan mengumumkan bahwa Theo Hernandez positif COVID-19 pada Oktober lalu setelah memperkuat timnas Prancis dan UEFA National League. Mantan pemain Real Madrid itu harus absen dalam beberapa pertandingan AC Milan karena menjalani isolasi mandiri. Syukurlah, pada akhir Oktober, Theo Hernandez sudah dinyatakan negatif COVID-19 dan sudah diperbolehkan bermain untuk AC Milan. Namun semenjak kembali bersama Zlatan Ibrahimovic DKK, Theo Hernandez tidak langsung mengeluarkan performa terbaiknya dalam laga-laga krusial rossoneri. Terbaru, Theo Hernandez tampil mengecewakan saat AC Milan menjamu Liverpool dalam laga terakhir penyisihan grup B Liga Champions 2021-2022. Dalam laga hidup dan mati itu, Theo malah sering membuat kesalahan hingga akhirnya AC Milan harus kalah 1-2 dari Liverpool dan tersingkir dari Liga Champions. Dilansir dari Calcio Mercato, pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan marah-marah dengan performa para pemain andalannya termasuk Theo Hernandez. Pioli berharap Theo dan para pemain lain mendapatkan pelajaran berharga dari kekalahan melawan Liverpool dan tersingkirnya AC Milan dari kompetisi tertinggi di Eropa tersebut. Walaupun menunjukkan penurunan performa, namun nasib Theo Hernandez nampaknya masih akan sangat panjang bersama Milan. Pasalnya, Direktur AC Milan Paolo Maldini berniat untuk memperpanjang kontraknya, padahal kontraknya masih aktif hingga Juni 2024. Bahkan, Maldini juga sedang menawarkan kenaikan gaji 1,5 juta euro per musim menjadi 3,5 juta euro. Hal ini dilakukan agar pemain berusia 24 tahun tersebut bisa menampilkan kembali performa terbaiknya dan mau bertahan di San Siro hingga tahun 2026. Kiper Primavera Andreas Jungdel beberkan perbedaan Maignan dan Donnarumma. Andreas Jungdel membeberkan perbedaan mencolok antara penjaga gawang AC Milan saat ini Maignan dan pendahulunya, Gianluigi Donnarumma, saat berbicara mengenai pengalamannya di Italia. Jungdel merupakan salah satu prospek yang paling menarik di sektor akademi rossoneri dan ia pun semakin banyak menerima pengakuan dari Stefano Pioli saat klub mengalami krisis panjang gawang. Ia dipanggil untuk menjadi cadangan Ciprian Tatarusanu pada pertandingan Serie A melawan Hellas Verona Oktober lalu di San Siro. Talenta muda asal Denmark tersebut merupakan salah satu dari kiper yang dimasukkan dalam skuad Milan dalam laga tersebut, mengingat kala itu dua kiper utama klub tengah menepi setelah menjalani operasi, sedangkan bintang anyar Antonio Mirante masih memerlukan waktu untuk bisa bugar sepenuhnya. Dalam konteks spesial tersebut, penjaga gawang 19 tahun yang didatangkan rossoneri 2 tahun lalu dari Vilje Club berbicara kepada majalah dari negara asalnya, Bold, mengenai pengalamannya di Italia. Ia pun menyinggung dua penjaga gawang hebat raksasa Serie A. Kami banyak bekerja pada teknik. Tak hanya soal menangkap bola, itu juga menyangkut detail-detail dari penyelamatan dan setiap aspek kecil yang bisa ditingkatkan, ujar Jungdel. Sebagai contoh, saya belajar banyak soal teknik dari Donnarumma. Maignan bisa mengajari saya lebih banyak soal aspek fisik dan mental karena dia berurusan dengan hal tersebut lebih banyak daripada yang dilakukan Gigio. Mereka adalah dua penjaga gawang berbeda, saya belajar banyak dari keduanya. Saya menyaksikan mereka di dalam dan di luar lapangan dan saya belajar hal-hal yang sangat berbeda. Maignan sebagai contohnya memiliki budaya yang berbeda, dia banyak berbicara selama latihan dan mengatakan apa yang dia pikirkan. Ini sangat membantu bagi pemuda seperti saya melihat banyak hal berbeda dengan Donnarumma. Serie A 2021-2022, prediksi line up Udinese versus AC Milan. AC Milan akan berupaya mencari obat atas kekecewaan di Liga Champions ketika melawan ke Friuli untuk menghadapi Udinese pada laga lanjutan Serie A. Rossoneri kembali menelan kekalahan di Liga Champions yang keempat dari 6 pertandingan di babak grup, yang membuat mereka finish di posisi buncit grup B. Selain dipastikan tak bisa melaju ke babak 16 besar, AC Milan juga tak akan dilempar ke Liga Euro. Di satu sisi, itu bisa menjadi hal yang positif dalam upaya mereka mengejar gelar Scudetto di Serie A, karena Milan kini menjadi pemuncak klasemen sementara setelah mengumpulkan 38 poin dari 16 pertandingan. Badai cedera masih memusingkan Stefano Pioli, namun sang pelatih boleh berharap agar Rafael Leao dan Oliver Giroud untuk bisa bersedia lagi di akhir pekan ini. Jika dinyatakan bugar, maka mereka tentunya akan langsung masuk susunan pemain utama. Namun Ante Rebic dan Pietro Pellegrini masih berada dalam kondisi yang meragukan selagi David Calabria belum akan kembali ke lapangan akhir pekan ini. Jadi Pierre Kalulu dan Alessandro Florenzi yang akan kembali menjadi bersaing untuk bermain di sektor bek kanan. Alexis Salemaker dan Ismail Bennacer duduk di bangku cadangan dalam kekalahan 1-2 kontra Liverpool di tengah pekan dan mereka bisa dimainkan sejak menit pertama dalam laga ini. Sedangkan Udinese sedang berada dalam fase terburuknya lantaran hanya menepati peringkat 14 di klasemen sementara dengan meraih 16 poin dari 16 laga. Manajemen pun memutuskan kerjasama dengan pelatih Luca Gotti setelah melalui 4 pertandingan terakhir tanpa kemenangan di Serie A, hanya memenangkan 1 dari 13 pertandingan terakhir di kasta tertinggi.
Gabriel Chiovi akan menjabat sebagai pelatih interim untuk sementara. Untuk laga pertamanya diyakini tidak akan mengubah banyak hal dalam line up, namun sang pelatih sementara bisa mengubah satu hal karena Rodrigo Becao sudah bisa dimainkan lagi setelah menjalani pulih dari cedera aduktor. AC Milan tetap mengandalkan performa 4-3-2-1 dengan menempatkan Maignan di bawah mistar gawang dan dibantu oleh benteng pertahanan Kalulu, Tomori, Romagnoli, dan Hernandez. Kemudian, lini tengah berisi Kessie dan Tonali, untuk lini serang diisi oleh Salemaker, Diaz, dan Krunic yang akan mengirimkan servis mereka kepada Ibrahimovic yang bertugas sebagai predator utama. Zlatan Ibrahimovic segera gabung Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ibra berpeluang mencetak golnya ke-300 di kompetisi Liga ketika AC Milan melawan Udinese pada akhir pekan ini. Striker veteran AC Milan, Zlatan Ibrahimovic bisa menjadi pemain ketiga setelah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang mencetak 300 gol di liga-liga terbaik Eropa. Pemain asal Swedia itu sudah mencetak 299 gol Liga sejak ia pindah dari Ajax ke Juventus pada 2004. Rincian dari gol-gol itu adalah 23 gol Juve, 57 gol Inter Milan, 73 gol AC Milan dan 17 gol Manchester United, 16 gol Barcelona dan 113 gol PSG. Ibra kembali ke San Siro untuk periode kedua bersama Rossoneri pada Januari 2020. Meski sudah terbilang tidak muda lagi, ia mencetak 6 gol dari 13 penampilan di berbagai ajang kompetisi untuk tim pada musim 2021-2022. Pemain berusia 40 tahun itu tampaknya akan menjadi starter untuk lini depan AC Milan ketika tim mengunjungi Udinese dalam lanjutan Serie A Italia di Dacia Arena Sabtu. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, hanya Ronaldo dan Messi yang mencetak lebih dari 300 gol pada Liga tahun 2000-an. Ibra berpeluang menambah 1 gol di Liga untuk memasuk klub 300 ketika AC Milan melawan Udinese. Saat ini AC Milan berada di puncak klasemen sementara Serie A setelah 16 pertandingan unggul 1 poin di atas Inter dan 2 poin di atas Napoli. AC Milan tersingkir dari Liga Champions dengan finish di dasar klasemen grup B. Dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 6 pertandingan, mereka kini akan fokus sepenuhnya di kompetisi domestik.